Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengantar pendidikan sebagai ilmu dan wadah, keluarga besar, ilmu pendidikan. Pengantar pendidikan adalah sebuah mata kuliah dasar atau disiplin ilmu yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh, konsep-konsep fundamental, landasan, dan prinsip-prinsip dasar dari seluruh bidang studi pendidikan. Mata kuliah pengantar pendidikan merupakan keluarga besar dari ilmu pendidikan. Di antaranya, 1. Perkembangan peserta didik. 2. Profesi pendidikan. 3. Kurikulum pendidikan. 4. Strategi belajar mengajar. 5. Belajar dan pembelajaran. 6. Perencanaan pembelajaran. 7. Evaluasi pengajaran. Pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan adalah istilah yang sangat luas. Ini merujuk pada segala bentuk kesadaran, pemahaman, atau keakraban yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah bagian khusus dari pengetahuan yang telah diolah, diuji, dan disusun secara sistematis dan metodologis untuk memahami suatu bidang tertentu. Ciri-ciri dari ilmu, diantaranya 1. Dapat dibuktikan. 2. Sistematis. 3. Objektif. 4. Universal. Landasan ilmu dalam perspektif filsafat. Pertama, ontologi ilmu adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji hakikat dan keberadaan realitas yang menjadi objek penelaahan ilmu. Ontologi bertujuan untuk memahami apa yang ada, bagaimana keberadaannya, serta sifat dari objek yang diteliti, dengan mempertanyakan keberadaan sesuatu yang nyata berbentuk jasmani maupun yang abstrak seperti rohani. Kedua, epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, asal-usul, sifat, metode, dan validitas pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dijustifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Epistemologi menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita tahu, dan sejauh mana pengetahuan kita dapat diandalkan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber pengetahuan dan batasannya. Ketiga, aksiologi ilmu adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai dan kegunaan pengetahuan. Aksiologi mempelajari hakikat nilai, baik dan buruk, serta bagaimana ilmu dapat dimanfaatkan secara etis dan estetis untuk kepentingan manusia. Istilah aksiologi berasal dari kata axios, nilai, dan logos, teori atau akal, dan secara umum merujuk pada studi tentang nilai-nilai dalam kehidupan dan pengetahuan. Langkah-langkah operasional ilmiah diantaranya 1. Observasi. 2. Perumusan. 3. Masalah. 4. Hipotesis atau kesimpulan sementara. 5. Eksperimen. 6. Perumusan teori. Bagan langkah-langkah operasional ilmu diantaranya. Pertama adalah fakta, kemudian konsep, lalu menggeneralisasi dari fakta yang ada, kemudian meramal, lalu melakukan penelitian yang berlandaskan teori, kemudian membuat inovasi sehingga menjadi ilmu dan dimanfaatkan oleh khalayak umum. Manfaat mempelajari ilmu pendidikan. Yang pertama adalah alasan profesional. 1. Wajib bagi para calon guru. 2. Tuntutan kompetensi bagi seorang guru. 3. Pembentukan sikap positif mahasiswa. Kedua adalah alasan manusiawi, yaitu dengan mempelajari ilmu pendidikan menjadi salah satu tujuan manusia mempelajari ilmu pendidikan untuk membentuk dan melahirkan generasi yang memiliki kompetensi yang mandiri. Taksonomi kecakapan hidup atau life skills. Soft skills. 1. Kecakapan analitik adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi secara sistematis untuk memahami masalah, mengungkap pola, dan menemukan solusi yang efektif. 2. Kecakapan berkomunikasi adalah keterampilan esensial untuk menyampaikan dan menerima informasi secara efektif melalui berbagai cara, termasuk komunikasi lisan, tulisan, visual, dan nonverbal. 3. Kecakapan sintesis adalah kemampuan untuk memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur yang berbeda menjadi suatu keseluruhan yang baru, berstruktur, dan memiliki makna baru. 4.
Kemampuan bekerja mandiri adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tanpa pengawasan langsung, serta dapat mengambil keputusan secara efektif dan bertanggung jawab atas hasil kerja. 5. Kemampuan bekerja dalam tim adalah keterampilan interpersonal untuk berkolaborasi secara efektif dengan sekelompok orang, guna mencapai tujuan bersama, yang mencakup komunikasi aktif, kerjasama, fleksibilitas, pemecahan masalah, dan rasa percaya. 6. Kecakapan menghargai keragaman adalah kemampuan untuk menghormati dan menerima perbedaan individu dan kelompok, seperti suku, agama, ras, budaya, dan latar belakang, dengan bersikap toleran, tidak membeda-bedakan, saling menolong, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Bijak dalam menyelesaikan masalah berarti mengambil sikap tenang, analitis, dan proaktif. Hal ini melibatkan identifikasi masalah secara jernih, mencari solusi kreatif, memilih solusi terbaik secara rasional, lalu mengimplementasikannya dengan kesabaran dan evaluasi agar masalah tidak berlarut-larut atau timbul masalah baru. Hard skills. 1. Kemampuan disiplin ilmu pada bidangnya. Contoh kemampuan disiplin ilmu pada bidangnya adalah seperti kemampuan ilmuwan data dalam menganalisis data kompleks untuk memecahkan masalah bisnis, kemampuan ahli statistik dalam melakukan analisis statistik untuk riset kesehatan atau keuangan, serta kemampuan arsitek data dalam merancang dan memelihara arsitektur sistem data besar. 2. Kemampuan beradaptasi dan mengoperasionalkan teknologi. Contoh, pelajari cara menggunakan ChatGPT untuk menyusun laporan atau Canva untuk membuat presentasi. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih.